عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali belajar salah satu ilmu terpenting dalam agama kita, yaitu aqidah atau tauhid, ya. Aqidah atau tauhid. Aqidah dan tauhid biasanya diistilahkan satu, ya. Kalau orang-orang menyimpang namanya ilmu kalam. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengistilahkan dengan tauhid atau aqidah, ya. Tapi kalau dulu ulama atau para penyimpang dari mazhab, dari firqah-firqah yang menyimpang itu, mereka mengistilahkan dengan ilmu kalam. Ya, kenapa? Karena menurut mereka akidah itu sumbernya dari akal. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sumber akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, tentang kitab-kitab Allahu Jalla Jalaluh. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dinamakan seseorang itu beriman, ya, tanpa dia beriman kepada Al-Quran, kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, atau kepada Suhuf Musa dan Ibrahim alaihissalam. Ini adalah syarat mutlak untuk kita beriman kepada, ya, Allahu Jalla Jalaluh. Dan tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Semua nabi itu sama, semua rasul itu sama, menyerukan kepada kepada tauhid, kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kutubullah, ay kutubullah allati anzalaha ma'ar rusul, ya. Jadi setiap rasul itu memiliki kitab. Setiap kaidah, ya, setiap rasul memiliki kitab. Itu yang akan kita bahas. Wa likulli rasulin kitabun. Setiap rasul itu memiliki satu kitab pegangan. Dan ini yang membedakan antara rasul dengan nabi. Kenapa? Karena di setiap kitab itu ada petunjuk yang wajib disampaikan kepada umat. Walaupun umat atau nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hanya menyampaikan kepada umatnya saja. Tetapi di dalam kitab itu ada petunjuk Allah yang wajib ia sampaikan. Berupa apa kesamaan antara isi Al-Quran dengan isi kitab-kitab yang sebelumnya? Ani'budullah, tauhid. Ya, tauhid. Qala Allah Ta'ala. Ya, ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa memang setiap rasul itu memiliki kitab pegangan. Ya. Laqad arsalna rusulan bil Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Kata Allah, sungguh kami mengutus para rasul-rasul kami dengan penjelasan-penjelasan, dengan bukti. Dengan bukti. Bisa dengan mukjizat, ya, atau yang lainnya. Bil bayyinat, dengan bukti. Ya. Karena nabi itu datang tidak hanya wahai manusia sembahlah Allah, tidak. Tetapi mereka membawa bukti.
Bukti apa itu? Bukti bahwa dirinya Rasul. Dan bukti bahwa yang ia sampaikan adalah kebenaran dari Allahu Jalla Jalaluh. Bil bayinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka yaitu kitab. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu memiliki kitab. Ya. Dan di antara bukti terbesar akan kebenaran para nabi dan rasul atau para rasul ya adalah diturunkannya kitab itu. Ya. Wal mizan dan keadilan ya. Wa hadza yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab. Dan ini menunjukkan yaitu apa? Firman Allah surah Al-Hadid ayat 25, nanti dicek lagi supaya lebih jelas. Surah Al-Hadid ayat 25, wa hadza kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab. Ini menunjukkan bahwa setiap rasul yang Allah utus memiliki kitab. Kenapa, Pak? Kenapa setiap rasul memiliki kitab? Karena rasul itu menyampaikan wahyu. Bagaimana seorang rasul menyampaikan wahyu tanpa ada pegangan? Berarti pasti kaumnya akan mengatakan bohong. Mana buktinya? Mana kitabnya? Nah, ini menunjukkan bahwa dari dulu, dari zaman para nabi, dari Nabi Nuh alaihi salam sampai sekarang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa agama ya Islam dari semua nabi itu menekankan kepada umatnya bahwa agama ini adalah agama dalil. Semua nabi dan rasul, semua rasul memiliki kitab, memiliki dalil. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ya wajib kembali kepada Al-Quran, kepada kitab kita. Ya. Apapun dakwahnya, apapun yang kita serukan harus kembalikan kepada Al-Quran. Sebagaimana para nabi dan rasul, itu memiliki pegangan. Lakin la na'rifu kullal kitab. Ya, tapi kita tidak tahu ya apa nama kitabnya. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan. Karena Allah tidak mengabarkan. Ya. Apa yang Allah turunkan kepada kitab, kepada Nabi si fulan, kepada Rasul fulan, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya sebahagian saja. Berarti mana lebih banyak, diberitahu atau tidak diberitahu? Tidak diberitahu. Yang diberitahu cuma 6. Ya. Jadi yang Allah kabarkan kepada kita cuma 6 kitab. Apa itu? Bal na'rifu minha, tapi yang kita ketahui hanya sebahagian. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim namanya suhuf. Ya, namanya suhuf. Bukan kitab, tapi namanya suhuf. Walaupun isinya sama. Tapi siapa yang menamakan ini? Allah. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. Boleh kita katakan kitab Ibrahim? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menamakan bahwa pegangan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suhuf. Walaupun hakikatnya kitab. Karena kita kembali, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Salah satu adalah Ibrahim. Tetapi Ibrahim tidak dikatakan kitab. Dikatakan apa? Suhuf. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah wajib kita katakan. Apa yang tidak dikatakan oleh Allah tidak boleh kita katakan. Jelas ya? Nah, ini prinsip agama kita. Ya. Suhufu minha suhufu Ibrahim wa Musa. Dan Musa ada 2, Taurat dan suhuf. Walaupun sebagian ulama mengatakan nanti ya suhuf dan Taurat itu sama.
Ya. Musa at-Taurah, yaitu Taurat, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Az-Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sittatun, ya. Lianna suhufa Musa ba'duhum yaqul, kenapa? Karena suhuf Musa alaihissalam sebagian mereka mengatakan itu adalah Taurah. Jadi satu. Wa ba'duhum yaqul ghairaha, ya, tapi sebagian mereka mengatakan berbeda. Fa in kanat at-Taurah fa hiya khamsah. Tetapi yang paling dekat adalah suhuf dan Taurat berbeda. Kenapa? Karena Allah membedakan antara suhuf dan Taurah. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil. Kata Allah, wahai ahli kitab, kenapa kalian membantah, membangkang apa yang telah diturunkan kepada Isa berupa Injil dan Musa kepada berupa Taurah? Allah katakan bahwa Musa diturunkan kepadanya Taurah. Dan kepada Musa juga diturunkan suhuf. Ya, suhuf. Wa suhufu Ibrahim wa Musa. Walakin ma'a dzalika nahnu nu'minu bikulli kitabin anzalahu Allahu 'ala ar-rusul. Tetapi walaupun seperti itu, tetapi kita beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab kepada semua para rasul. Wa illam na'lam bihi, walaupun kita tidak tahu. Ya? Kita tidak tahu. Nu'minu bihi ijmalan. Kita hanya beriman bahwa Nabi Musa alaihi salam memiliki Taurat. Itu saja. Isinya, apakah kita diperintahkan untuk mengimani isi dari Taurat? Tidak. Injil? Tidak. Suhuf? Tidak. Zabur? Tidak. Tetapi kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada semua kitab itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Terus apakah kita beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluh karena kita menemukan di Taurat? Apakah seperti itu? Ini ujian nih, ujian kepada antum semua. Kita beriman kepada yang di Taurat atau yang di Al-Quran? Ini menguji dasar tauhid nih. Yang di Taurat apa yang di Injil? Semuanya ada perintah bertauhid. Tapi kita beriman kepada yang di Taurat atau yang di Al-Quran? Yang di Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Sekalipun isinya sama-sama tauhid, tetapi Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kita beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang membuat syariat Allah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi intinya, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa kita beriman kepada para nabi dan rasul? Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan itu. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, maka kita tidak wajib untuk beriman. Inilah prinsip dasar yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kata Allah, siapa yang ingat ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi Bapak-bapak, kita hanya diperintahkan beriman kepada kitab-kitab secara umum. Kita beriman kepada kitab karena Allah menyuruh kita beriman kepada kitab. Adapun isinya walaupun sesuai, yang kita imani adalah Al-Quran
dan yang sesuai itu adalah mengikut kepada Al-Quran. Itulah nanti wa anzalna, kata Allah jalla jalaluhu, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina. Kata Allah jalla jalaluhu dalam surah Al-Maidah, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad satu kitab yaitu Al-Quran, dan sebagai muhaimin. Apa muhaimin? Kepala, pemimpin bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi yang menentukannya adalah Al-Quran. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab para nabi dan rasul karena Al-Quran memerintahkan itu. Ya, karena wa nu'minu bihi ijmalan, dan kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya secara umum saja. Inilah yang membedakan antara Al-Quranul Karim dengan kitab-kitab yang sebelumnya, di mana Allah Jalla Jalaluhu menjadikan Al-Quran baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Dia akan tetap eksis sampai hari kiamat. La tabdil wa la tahrif wa la naqsa fihi. Tidak pernah berubah, tidak pernah diubah satu kalimat pun, satu huruf pun. Satu huruf tidak akan pernah diubah. Kitab-kitab sebelumnya Allah jadikan sebagai kitabu hidayah. Apa artinya kitabu hidayah? Kitab hanya sekedar petunjuk. Terus apa yang membedakannya dengan kitabullah Al-Quranul Karim? Kitabullah Al-Quranul Karim adalah kitabu hidayatin wa mu'jizatin. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan sebagai mu'jizat yang akan eksis sampai hari kiamat. Sedangkan para nabi dan rasul yang sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka mu'jizat fisik. Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat kepadanya berupa lemparkan tongkat. Fa'alqi asak, lemparkan tongkatmu hai Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu kemudian tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar. Mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika kaumnya melemparkan Nabi Musa ke dalam api neraka, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni barda. Kami katakan kepada api itu, ya naru kuni barda, dinginlah, dinginlah. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mana sekarang mukjizat itu? Isa alaihissalam menghidupkan yang mati, menyehatkan yang sakit. Mana mukjizat itu sekarang? Mana? Tidak ada. Kenapa? Karena fisik. Karena sesungguhnya ya segala sesuatu yang berbentuk fisik itu biasanya mudah dihilangkan. Ya, mudah dihilangkan. Kalau kita dulu waktu kecil berantem ditampar lawan kita, sekarang kita udah lupa rasanya seperti apa. Tapi dari dulu Al-Quran sampai sekarang, ya waktu kecil sampai sekarang itu saja tidak pernah hilang rasanya. Kenapa? Karena tamparan ke kita waktu kecil itu fisik. Tetapi Al-Quranul Karim Allah jadikan sebagai kitabu hidayatin wa mu'jizatin. Kitab petunjuk dan sekaligus petunjuk, sekaligus apa? Mukjizat yang akan tetap abadi sampai hari kiamat. Ila masya Allah, sampai Allah berkehendak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul alaihimussalam
itu umatnya tidak ditantang. Tidak ditantang. Taurat tidak ada tantangan. Injil tidak ada tantangan. Suhuf tidak ada tantangan. Isinya hanya berupa bahwa di sana di dalamnya hanya abudullah. Tidak ada tantangan. Tetapi Al-Quranul Karim, berapa fase Allah menantang orang-orang kufar Quraisy untuk mendatangkan Al-Quran? 3 fase. Kata para ulama 4 fase. Yang pertama, kita lihat surah Al-Isra. Apa kata Allah? Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Surah Al-Isra. Katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, kalau manusia dan jin berkumpul ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, ketika mereka sudah berkumpul, coba datangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran atau yang semakna dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din. Mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. 30 juz. Bisa enggak? Tidak bisa. Oke, kalau enggak bisa 30 juz enggak masalah. 10 surah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada? Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayat. Katakan Muhammad kepada mereka, datangkan 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Tidak mampu. 10 surah tidak mampu, oke. Datangkan 1 surah. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau tidak mampu 10 surah, datangkan 1 surah. Dan Allah pilih lagi yang lebih gampang. Qul fa'tu bi suratin min mislihi. Tadi enggak ada minnya, sekarang ada minnya. Mana saja surahnya yang paling gampang menurut kalian semua? Datangkan. Tidak mampu. Al-Quran. Kenapa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Al-Quran ini yang kita pegang sekarang masih eksis, tidak berubah? Karena yang menjaga Allah. Bukan kita, bukan antum, bukan saya. Tidak, Allah. Tatkala Allah serahkan penjagaan satu kitab kepada hamba, maka kitab itu akan hilang. Allah serahkan penjagaan Taurat kepada Yahudi, kepada kaumnya. Allah serahkan Injil kepada kaumnya. Allah serahkan Suhuf kepada kaumnya. Allah serahkan Zabur kepada kaumnya. Hilang. Kenapa? Karena yang menjaga adalah manusia. Kata Allah Jalla Jalalah, bimastuhfidhu min kitabillah. Apa bimastuhfidhu artinya? Allah serahkan penjagaannya kepada mereka. Hilang. Taurat hilang. Ditukar, diganggu macam-macam. Ada perjanjian lama, ada perjanjian macam-macam lah pokoknya. Hilang. Injil yang di Indonesia berbeda dengan Injil yang di Roma atau yang di Vatikan, berbeda. Tapi Al-Quran, Al-Fatihah, ayat 1 itu sama dengan Al-Fatihah ayat 1 yang ada di Maroko, di Maghrib, di Arab Saudi, di Mesir, sama. Tulisannya juga sama. Jumlah hurufnya sama. Barisnya sama. Kenapa? Karena yang menjaga Allahu Jalla Jalaluh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Jadi kalau ada anak-anak kita yang hafal Al-Quran, bukan dia yang menghafal, tetapi Allah berikan ia rahmat. Ketika ada anak-anak kita yang menjaga hafalannya, pada hakikatnya Allah telah menjaga dia. Nah, kemarin ada yang beredar tuh video-video yang anak-anak tidak mendengarkan musik, bahkan menutup telinganya ketika mendengarkan musik. Kenapa? Karena Allah ingin, ini terlalu semangat sekali nih, ya kan? Allah ingin ya menjaga Al-Quran ini dengan hamba-hamba yang masih kecil-kecil, dengan anak-anak yang belum dewasa, yang belum tahu menahu tentang dunia. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah jagakan Al-Quran itu kepada mereka. Yang dewasa belum tentu bisa seperti itu. Yang profesor pun, orang jenius, belum tentu bisa seperti itu. Yang doktor, yang S2, S3 belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Tetapi anak kecil, anak yatim belum tentu dia bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin, apalagi bahasa yang lainnya, tetapi bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin menjagakan kitabnya kepada manusia yang manusia hatinya bersih. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang mukmin antara Al-Quran dengan musik. Tidak mungkin. Seorang penghafal Al-Quran tidak mungkin cinta terhadap musik, dan seorang pecinta musik tidak mungkin cinta kepada Al-Quran. Itu mustahil. Bahkan yang membela, bahkan yang menghujat ini para penghafal Al-Quran, anak-anak kita ini yang masih kecil-kecil, adalah mereka, ada yang dari dai yang menghujatnya, ikut menghujat. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada Al-Quran. Cahaya Al-Quran tidak ada di hatinya. Dai-dai penyebar syubhat itu, seharusnya mereka anak-anak ini dibela. Ini aset ini. Karena orang tuanya belum tentu bisa seperti itu. Ini kita nih orang tua misalkan belum tentu bisa menghafal Al-Quran, tapi kita anak kita usahakan. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, minimal anak kita. Betul nggak Pak? Betul ya? Seperti itu. Ini bawaannya masih 30 September soalnya, jadi bawaannya berapi-api ya kan. Karena 30 September itu kan momen antara akidah dengan kekufuran. Ya, yang menyelamatkan bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang bertauhid dari kejamnya kekufuran komunis ya. Mungkin karena itu mungkin masih semangat ya kan. Wa rusulihi, dan para rasulnya, ay Rasulullah wa humul ladzina auha Allahu ilaihim bisyara'i' wa amarahum bitablighiha. Ya. Dan para rasulnya, Rasulullah Jalla Jalaluhu, mereka adalah orang-orang yang diwahyukan kepada mereka, yang Allah wahyukan kepada mereka syariat-syariat Allah, dan Allah perintahkan mereka untuk menyampaikannya. Ya, ana rasa kalau untuk pengertian Nabi dan Rasul sudah jelas ya. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammad, dan Rasul yang pertama adalah Nuh dan yang terakhir adalah Muhammad. Sedangkan Nabi yang pertama siapa Pak? Adam. Ya jangan lupa ya. Kata Allah Jalla Jalaluhu, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Ya, karena tidak ada atau tidak kita temukan ya dalam Al-Qur'an bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam adalah Rasul.
Tetapi seluruh ulama sepakat bahwa Nabi Adam bukan rasul melainkan nabi. Ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Dan kami utus ya Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan ya keturunan mereka sebagai nabi, dan kami berikan Alkitab, yaitu kitab-kitab kepada setiap rasul. Jadi Nuh dan Ibrahim keturunannya adalah keturunan nabi, keturunan rasul. Ya, dan Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena setelah Ibrahim ada Ismail sampai ke nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa qaumu nuhin min qabl. Ya, wa qaumu nuhin min qabl. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, dan kaum Nuh ya yang sebelumnya. Itu kalau kita artikan secara harfiah. Tetapi tafsirannya ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin ya, dan kaum Nuh min qabl artinya adalah yadullu ala ma sabaq, artinya sesudahnya. Ya, kenapa? Karena setelah sebelum Nuh tidak ada rasul. Ya, ini cara menafsirkan yang benar. Makanya melihat Al-Qur'an butuh penafsiran. Ya, butuh penafsiran. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka yaitu kaum Nuh alaihissalam adalah kaum yang fasik. Ya, karena yang beriman hanya beberapa orang saja. Berapa tahun hidup Nabi Nuh alaihissalam? Siapa yang masih ingat? Berapa tahun Nuh hidup? 950 tahun, benar tidak? Salah, itu masa kerasulan. Nah, ini perlu. Tidak mungkin pas lahir dia menjadi rasul, tidak mungkin. Ada pasennya. Nabi kita berapa tahun menjadi rasul? 40 tahun. Kata Allah Jalla Jalal, walaqad arsalna Nuhan, dan kami utus, kami jadikan Nuh itu sebagai rasul. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami jadikan Nuh itu sebagai rasul, dan Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ini masa kerasulan, masa berdakwah. Sebelum berdakwah kan tidak mungkin dia pas lahir langsung menjadi rasul dan mendakwah, tidak mungkin. Karena sunnatullah berjalan. Karena sunnatullah tidak mungkin seseorang pas lahiran baru 2 menit langsung berdakwah, tidak mungkin. Masa kerasulan tetap, adapun umurnya Allahu a'lam. Ya, saya belum tahu. Mungkin di tafsirnya ada di situ penjelasannya, tapi saya tidak tahu. Ya, yang saya tahu sesuai dengan ayat Al-Qur'an bahwa masa kerasulan, masa berdakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Lama tidak? Lama sekali. Ada yang mengikuti, ada hanya beberapa orang saja. Kata Allah, innahum kanu qauman fasiqin. Kaum Nabi Nuh itu adalah kaum yang fasik. Kenapa? Karena hampir mereka semua tidak ada yang beriman kepada Allah. Padahal Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ini kita baru berdakwah, baru kajian. Ya, tidak ada yang ikut. Kita sudah sedih terkadang. Ya, makanya antum-antum yang sudah ngaji harus istiqamah, supaya ustadznya juga istiqamah. Ya, kalau antum tidak istiqamah, besok datang, besoknya goib lagi, ustadznya juga tidak istiqamah. Ya kan? Boleh dikatakan seperti itu, boleh. Jadi memang kita dai ini harus mengatakan kepada umat ini, ayo dong kita kajian.
ikuti kajian. Selama itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, ikuti kajian. Dulu Nabi juga gitu. Apa kata Nabi SAW, riwayat Bukhari? Ya, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballighu kalama rabbi. Ada enggak orang di antara kalian yang mau membawa saya kepada kaumnya supaya saya sampaikan itu kalamullah? Nabi memohon kepada siapapun yang mau membawa dia. Jadi untuk kitabullah, untuk sunnah Rasulullah, kita harus memohon. Ayo dong ikuti. Ayo ikuti. Ikuti kajian sunnah, ikuti dakwah sunnah ini, ikutin, hadirin kajian ustaz dakwah sunnah, ikutin. Sebagaimana Nabi mengajar ya kaumnya. Ada enggak yang mau membawa saya kepada kaumnya? Ya. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan ayo ikutin, ya ikuti dakwah sunnah, ikuti kajian sunnah, itu bagus. Ya. Tetapi kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ternyata sangat lama berdakwah, ratusan tahun, yang mengikuti hanya sedikit. Jadi sekali lagi, karena di sini belum azan ya, sekali lagi ini penutup ya. Kalau sudah ngaji harus banyak bersabar. Karena yang mengikuti antum, yang mengikuti dakwah sunnah itu hanya sedikit. Tidak banyak. Tidak mungkin banyak. Ya, tidak mungkin banyak. Kenapa? Kenapa tidak mungkin banyak, Pak? Kenapa? Karena Nabi sudah mengabarkan bahwa antumul ghuraba, tubalil ghuraba. Karena dakwah sunnah itu sudah dikabarkan oleh Nabi sebagai ghuraba. Orang-orang asing, orang-orang aneh. Biasanya orang-orang aneh sedikit apa banyak? Sedikit. Jadi bukan soal banyaknya, tapi istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.